Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi ke series maraton saham IPO. Jadi ini adalah video ke-13 dari sekian banyak saham IPO yang akan kita review. Berita terbaru kemarin Hilcon itu udah di-cancel ya. Aduh sedih banget kalau udah nge-review, ternyata cancel. Kayaknya emang belum ada jodohnya ya untuk kontraktor nikel listing di bursanya kita. Semoga aja nggak ada lagi yang akan cancel ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan juga pabrik biodiesel. Siapa lagi kalau bukan PT Jonglin Agroraya dengan kode ticker JARR. Penasaran dengan prospektusnya? Pastikan tonton video ini sampai habis ya. Jadi PT Jonglin Agroraya atau nantinya saya sebut dengan JAR ini didirikan pada tahun 2014 dan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan juga pabrik biodiesel. Di tahun 2019, JAR memulai proyek pembangunan pabrik biodiesel dengan kapasitas 1.500 ton per hari. Pabrik biodiesel ini mulai beroperasi pada bulan September 2021 dan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Produk yang dihasilkan oleh JAR antara lain adalah tandan buah segar kelapa sawit, RBDPO, PFAD, FAME, gliserin, dan juga fatty matter. Lalu ke depannya, JAR juga berencana untuk memproduksi minyak goreng, minyak kelapa sawit, dan juga inti kelapa sawit. Oke, tadi adalah sekilas background mengenai emiten berkode JAR. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Untuk pemegang sahamnya hanya ada dua ya Sobat Maya, dan saya lumayan yakin nih, hampir dari kalian semua yang menonton video ini tahu siapa pemilik dari JAR ini. Ya, pemilik dari JAR ini adalah Haji Isam, salah satu orang terkaya di Kalimantan. Karena hal tersebut, posisi komisaris utama JAR itu bisa diisi oleh anak lulusan SMA yang baru berusia 21 tahun, yaitu Joni Saputra. Yang kalian pikirkan benar, Joni Saputra ini adalah anak dari Haji Isam. Sebenarnya agak kurang etis ya untuk posisi komisaris utama diisi oleh anak dengan usia semuda ini. Tapi ya kita bisa apa? Perusahaannya juga punya Haji Isam ya terserah beliau ya, mau apapun keputusan di perusahaannya. Dalam IPO-nya JAR ini, sebanyak-banyaknya 1,2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15,29% saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 250 hingga 300, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 366 miliar. Nantinya, dana IPO tersebut akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 21% itu akan digunakan untuk CAPEX ya, yaitu pembayaran sebagian biaya pembangunan proyek pabrik kelapa sawit. Lalu yang kedua adalah sekitar 79% itu akan digunakan untuk modal kerja, yaitu pembelian CPO dan bahan baku lainnya. Nah, untuk tujuan IPO-nya bagus ya. 21% untuk CAPEX dan sisanya 79% untuk OPEX yang tentunya akan berdampak positif terhadap kinerjanya JAR di masa mendatang. Nah, untuk jadwal IPO-nya JAR, untuk masa offeringnya itu perkiraannya dari tanggal 28 Juli hingga 1 Agustus dan rencananya akan listing di bursanya kita itu pada tanggal 3 Agustus 2022. Semoga aja jadwalnya ini nggak molor-molor ya. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya JAR ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya JAR ini adalah Investindo Nusantara Sekuritas dengan kode broker IN. Ada yang menarik saat IN ini menjadi underwriter. Jadi selama ada IPO, IN ini sama sekali belum pernah mengawal saham IPO. Tapi sebelum adanya IPO, IN ini kalau mengawal saham IPO itu sepak terjangnya luar biasa. Berikut adalah list-list saham yang pernah dikawal oleh IN. Bisa Sobat Maya lihat ya, saham-saham yang pernah dikawal oleh IN ini, itu semuanya ARA minimal 3 kali. Dahsyat banget ya. Nah, tapi ada yang perlu kita perhatikan nih di sini. Jika kita lihat track recordnya, untuk saham-saham yang pernah dikawal oleh IN ini, itu rata-rata harga IPO-nya di 100-an ya. Dan target dana IPO-nya juga nggak gede. Hanya EV dan juga PGUN yang target perolehan dana IPO-nya di atas 100 miliar. Sisanya ya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan IPO-nya JAR ini, sepertinya akan sedikit berbeda ya. Untuk harga IPO-nya JAR itu berada di rentang harga 250 hingga 300. Dan target perolehan dana IPO-nya itu juga ada di 366 miliar. Nah, walaupun berbeda, tetap aja ya sepak terjangnya IN di IPO-nya JAR ini patut untuk kita tunggu.
BTW, fun fact nih untuk Sobat Maya. PGUN yang berhasil 5 kali arah, itu juga adalah salah satu perusahaannya milik dari Haji Isam. Jadi tambah menarik ya. Oke, kita lanjut ke sisi laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Di akhir tahun 2019, total aset JAR itu hanya 472 miliar. Namun, per 31 Maret 2022, asetnya udah bertumbuh menjadi 3,3 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap, persediaan, serta piutang usaha pihak ketiga. Lalu dari sisi liabilitas, terjadi peningkatan yang nggak kalah signifikan. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank. Secara likuiditas harusnya aman. Untuk utang banknya pun itu beberapa merupakan back-to-back dari deposito. Oke, kita lanjut ke laporan ekuitasnya. Dari sisi ekuitas juga terjadi peningkatan yang signifikan. Di tahun 2019, ekuitas JAR ini masih negatif ya, karena terus mengakumulasi kerugian. Namun, di tahun 2020 dilakukan peningkatan modal sehingga ekuitasnya itu enggak lagi negatif. Tapi dari sisi kinerja masih mengakumulasi kerugian. Dan kalau kita lihat, per 31 Maret 2022, ini langsung terjadi peningkatan yang signifikan ya, dari tambahan modal di setor, serta akumulasi rugi yang berubah menjadi saldo laba. Langsung aja kita intip laporan laba rugi dari JAR, yang berhasil mengubah akumulasi kerugian menjadi saldo laba. Jika kita lihat laporan laba rugi ini, kinerja JAR sangat menarik ya Sobat Maya. Hingga tahun 2020, JAR masih terus merugi. Namun di tahun 2021 akhirnya berhasil mencetak laba dan per 31 Maret 2022 sudah mencetak laba sebesar 80 miliar. Sangat fantastis. Bisa dikategorikan sebagai turnaround company. Jika kita telusuri lebih dalam, ternyata peningkatan kinerja JAR ini adalah berkat udah beroperasinya pabrik biodieselnya JAR di akhir tahun 2021. Seharusnya di masa mendatang, prospek usaha dari JAR ini masih akan terus bertumbuh. Terlebih, JAR juga akan merambah sebagai produsen minyak goreng. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, walaupun rada mepet nih untuk kriterianya, tapi dari sisi rasio utang dan juga sektor usaha, JAR ini kemungkinan besar akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Kita lanjut ke bagian valuasi. Jika kita bicara tentang valuasi, di tahun 2021 tentu aja valuasi JAR ini nggak menarik ya. Namun jika kita lihat di tahun 2022, valuasinya menjadi menarik. PER-nya sebesar 7,47 kali dan PBV-nya sebesar 2 kali. Untuk market cap-nya di harga tertingginya itu berada di 2,4 triliun. Coba kita bandingkan dengan kompetitornya ya. Jadi saya ambil kompetitornya yang merupakan produsen biodiesel juga, yaitu Smart dan juga TBLA. Jika kita bandingkan dengan valuasinya Smart ataupun TBLA, JAR ini masih relatif mahal ya secara valuasi. Namun secara market cap lebih kecil dibandingkan Smart ataupun TBLA. Sekarang kita ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja JAR di awal tahun 2022 itu sangat fantastis. Tentunya hal ini berkat udah beroperasinya pabrik JAR di akhir tahun 2021. Dengan kinerjanya JAR yang luar biasa, JAR ini dapat digolongkan sebagai turnaround company. Dengan adanya penambahan dana IPO untuk ekspansi usaha, harusnya akan berdampak positif terhadap kinerjanya JAR di masa mendatang. Prospek usahanya di masa mendatang masih sangat cerah, ditambah dengan dukungan pemerintah terhadap penggunaan bahan bakar biodiesel. Kesimpulan yang kedua, valuasi JAR secara PER dan PBV itu cenderung murah. Tapi jika kita bandingkan dengan kompetitornya, ternyata valuasi JAR ini masih lebih mahal ya untuk industrinya. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya JAR ini adalah IN. Track record IN dalam mengawal saham IPO sangat memuaskan. Semua saham yang dikawal oleh IN itu minimal 3 kali arah pada saat listing. Cuma untuk IPO-nya JAR ini, seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya, ini agak berbeda ya dari sisi harga listingnya dan juga target perolehan dana IPO. Jadi mari kita saksikan aja ya, apakah sepak terjangnya IN ini masih akan sefantastis sebelumnya atau enggak. BTW, ini ada sedikit informasi tambahan dari salah satu subscribernya saya. Underwriter dalam IPO-nya JAR ini akan bertambah satu, yaitu Lotus Andala Sekuritas atau dengan kode broker YJ. Saya belum tahu keabsahan dari informasi ini. Tapi kalau misalnya itu beneran terjadi, berarti IN ini bukan lagi single underwriter di IPO-nya JAR.
Saya sih lebih berharapnya kayak prospektus ini aja ya, sebagai single underwriter. Karena kalau single underwriter biasanya itu lebih gampang untuk goreng sahamnya. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Prospek usahanya bagus, di-backup oleh Crazy Rich, lalu track record underwriternya juga fantastis banget. Cuma owner dari JAR ini sering ada kontroversi ya. Jadi kalau selama masa offering nanti ada berita-berita yang kurang enak tentang JAR ataupun ownernya, ya mungkin saya akan pikir-pikir lagi untuk order saham IPO-nya JAR ini. Nah, tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi pastikan Sobat Maya melakukan order itu sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO JAR. Feel free untuk meninggalkan feedback ataupun komentar kalian di kolom komentar ya. Untuk jenis video yang kali ini tuh rada singkat nih untuk menghemat waktu supaya kita bisa kejar semua saham IPO ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.